Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal persiapan OSN KSM tahun 2024 bidang matematika jenjang SMP atau MTS ya. Nomor 1 tentang aljabar. Diberikan 3 bilangan bulat di mana jumlah masing-masing pasangannya adalah 12, 17, 19. Berapakah median dari ketiga bilangan tersebut ya? Oke, kita bahas. Kita misalkan bilangan itu adalah A, kemudian B, kemudian C. Nah, jumlah masing-masing pasangannya artinya dua-duaan gitu ya. Jadi A ditambah B sama dengan 12. Kemudian A ditambah C sama dengan 17. Kemudian B ditambah C sama dengan 19 ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Artinya di sini A ini lebih kecil dari B, kemudian B-nya lebih kecil dari C ya, atau sama. Seperti ini ya, A-nya lebih kecil atau sama dengan B, lebih kecil atau sama dengan C. Nah, jadi bisa jadi nanti di sini tuh A ditambah B-nya 17 gitu ya. Nah, kita cek ya. Dari persamaan pertama dan kedua, ini A tambah B sama dengan 12, A tambah C sama dengan 17, kita eliminasi aja, kurangin langsung, ini habis. Ini tinggal B dikurang C sama dengan 12 dikurang 17 negatif 5. Nah, persamaan ini kita eliminasi dengan ini. Ya, B ditambah C sama dengan 19. Ini kita kurangin, ya. Ini habis. Min C dikurangin C negatif 2C sama dengan negatif 5 dikurangin 19 negatif 24. Jadi C nya negatif 24 per negatif 2. C nya sama dengan negatif bagi negatif positif, 24 dibagi 2 12 ya. C nya 12. Untuk memperoleh nilai B, kita substitusikan kemari aja bisa ya. Nah, B ditambah C kan nilainya 19, sehingga B nya 19 dikurangin C. Nah, jadi B nya 19 dikurangin 12, B nya sama dengan 7 ya. Untuk nilai A, kita ambil persamaan pertama atau kedua ini ya. Misalnya persamaan pertama, A ditambah B sama dengan 12, sehingga nilai A nya sama dengan 12 dikurangin B, sama dengan 12 dikurangin B nya berapa tadi? 7 ya, 7. A nya sama dengan 12 dikurang 7, 5. Nah, jadi bilangan tersebut ya A, B, C. Yang paling kecil itu 5, kemudian 7, kemudian 12. Median itu nilai tengah ya. Median sama dengan nilai tengahnya adalah 7. Jawabannya di sini C, 7 ya. Nomor 2 ya. Mario membagi lingkaran menjadi 12 juring. Masing-masing sudut juringnya diukur dalam derajat dan nilainya bilangan bulat. Kebetulan juga semuanya membentuk barisan aritmetika. Berapakah nilai sudut terkecil yang mungkin? Baik, kita bahas. Nah, kita perhatikan di sini kita gunakan S12 ya, sama dengan 360. Kenapa? Karena satu lingkaran itu 360 derajat ya. Nah, karena membentuk 12 sudut, nah kira-kira seperti ini nanti 1, 2 gitu. Ini membentuk barisan aritmetika ya. Nah, sampai 12 nanti nih. Ini sampai 12. Nah, jadi S12 sama dengan 360. Ini kita gunakan jumlah n suku pertama barisan aritmetika ya. Yaitu n per 2 ya, 12 per 2 dikali 2A tambah ini n kurang 1 ya, 12 kurang 1 kali B sama dengan 360. Ini 12 bagi 2, ini 6. Ini 12 dikurangi 1, 11B. Ini kita bagikan ke 360, ini jadi 60 ya. Nah, 2A tambah 11B sama dengan 60. Nah, A sama dengan 30 derajat dikurangi 11 per 2B. Nah, perhatikan di sini. Berapakah nilai sudut terkecilnya katanya yang mungkin. Nah, agar A ini paling kecil,
otomatis 30 dikurangin 11 per 2B ini kita peroleh nilai yang juga yang terkecil. Nah, kita tahu juga bahwa karena sudutnya semuanya bilangan bulat dan sudut terkecilnya A, maka B merupakan kelipatan 2. Kenapa? Karena kalau ini B-nya tidak 2, kelipatan 2, maka ini jadi desimal nanti. 30 dikurangin ini desimal, jadi A-nya juga jadi desimal, bukan bilangan bulat ya. Nah, sedangkan di soal di sini kan disebutkan bahwa A-nya bilangan bulat ya. Oke, A-nya lebih besar 0, sehingga 30 derajat dikurangi 11 per 2B lebih besar dari 0 derajat. Nah, di sini kita peroleh B-nya lebih kecil dari 60 per 11 atau kira-kira 5,5. Jadi B-nya itu lebih kecil dari 5,5. Nah, tadi kan B-nya kelipatan 2. Kalau B-nya lebih kecil 5,5, berarti yang mungkin kan 2 dengan 4. Ya, kelipatan 2 ya. Nah, kita cek yang nilainya B-nya 2 nih ya. Kalau B-nya 2, A-nya 30 derajat dikurang 11 per 2 dikali 2, ini habis 30 dikurangin 11, 19 ya. Jadi A-nya 19 derajat. Kemudian kalau B-nya 4 ya, B-nya 4, ini 11 per 2 dikali 4, ini jadi 2 kali 11, 22. 30 dikurangi 22, 8. Yang ditanyakan A terkecil ya, sudut terkecil mungkin. Berarti A-nya yang paling kecil, jadi yang pertama gitu. Nah, 8 dengan bedanya 4 ya. Jadi sudutnya itu seperti nanti 8 derajat, kemudian 8 tambah 4 12 derajat, tambah 4 16 derajat, tambah 4 20 derajat, tambah 4 24 derajat, terus sampai dengan suku ke 12 ya. Ini jumlahnya semua 360 sampai ke suku ke 12. Oke, jawabannya di sini C ya. Nomor 3, geometri. Dua lingkaran dengan pusat A dan B saling bersinggungan memiliki jari-jari 5 dan 3. Garis singgung luar lingkaran kedua lingkaran memotong perpanjangan AB di C. Berapakah panjang BC? Baik, kita bahas. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini. Ini lingkaran yang pertama A ya. Ini A. Kemudian ini lingkaran B ya. Ini mereka bersinggungan seperti ini ya. Nah, ini B. Ini garis singgung luarnya. Ini berpotongan di perpanjangan AB di sini. Nah, seperti ini. Ini titik C-nya. Nah, ini jari-jarinya tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Jadi yang kita gunakan itu konsep kesebangunan pada segitiga nih, A, B, C. Kita misalkan sini D sama E ya. Nah, baik. Seperti ini dia. BC dibanding 8 tambah BC ya. Nih, BC dibanding 8. 8 dari mana? Ini dia. 5, ini 3. Berarti 8 tambah BC dari sini ya. BC per AC gitu. Sama dengan 3 banding 5. Ya, 3 banding 5 dari mana? Dari sini. 3 banding 5. Nah, kemudian kita kali silang. 5 BC sama dengan 24 ditambah 3 BC. Kemudian ini kita pindah ruas, 5 BC dikurangi 3 BC, 2 BC. Kemudian ini BC-nya 24 dibagi 2, 12. Jawabannya di sini B ya. Nomor 4 tentang aljabar. Selisih nilai X terbesar dan terkecil dari pertidaksamaan. Nah, ini 2X tambah 3 lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B adalah 10. Tentukan nilai dari B dikurang A. Baik, di sini disebutkan bahwa X terbesar dan X terkecil ya, ini dia. Nah, jadi gimana caranya ini kita buat menjadi interval X lebih besar sama dengan di sini ada angka ya, kemudian di sini lebih kecil atau sama dengan di sini. Oke, kita bahas. Kita tulis dulu 2X tambah 3 lebih besar sama dengan A, kemudian yang lebih kecil sama dengan B. Nah, ini 3-nya kita kurangi dulu, jadi A kurang 3. Ini habis ya, 2X lebih kecil atau sama dengan ini B kurang 3. 2-nya kita bagi 2 nih, semuanya A kurang 3 per 2
lebih kecil atau sama dengan X, ini habis ya, dibagi 2. Ini B kurang 3 per 2. Nah, inilah nilai X terkecilnya dan ini nilai X terbesarnya ya. Nah, katanya selisihnya 10, berarti bisa kita tulis B dikurang 3 per 2 dikurangi dengan A kurang 3 per 2 sama dengan 10. Nah, di sini per 2 ya, biar gampang kita kali 2 semua, berarti ini B kurang 3 kurang, nah ini kita kurungin ya, kurung A kurang 3, ini kali 2, 20. Nah, ini perhatikan di sini, ini habis ya, habis. Jadi B dikurang A sama dengan 2, 20. Jawabannya di sini A ya. Nomor 5, teori bilangan. Tentukan banyaknya n bilangan asli sedemikian sehingga n tambah 2 adalah faktor dari n kuadrat kurang 3n tambah 5. Baik, kita bahas. Nah, caranya, ini n-nya bilangan asli ya, bilangan asli. N tambah 2 dia faktor dari sini, berarti n kuadrat kurang 3n tambah 5. Kalau kita bagi dengan n tambah 2, berapapun nilai n-nya, kalau kita masukkan, ini menjadi habis dibagi ya. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Ini bisa kita tulis n kuadrat kurang 3n. Kalau di ada faktornya n tambah 2, berarti di sini cocoknya kurang 10 ya. Jadi di sini tambah 15. Nah, supaya ini tetap jumlahnya 5 ya. Nah, per n tambah 2. Ini kita pisah, n kuadrat kurang 3n kurang 10 per n tambah 2 tambah dengan 15 per n tambah 2. Untuk yang ini kita bisa faktorkan jadi n tambah 2 dikali dengan n kurang 5 bagi dengan n tambah 2 tambah dengan 15 bagi dengan n tambah 2 sama dengan ini habis ya. Jadi ini n kurang 5 tambah 15 per n tambah 2. Nah, agar tadi ini bisa n tambah 2 faktor dari n kuadrat kurang 3n tambah 5, maka n tambah 2 ini merupakan faktor dari 15. Nah, faktor dari 15 apa aja? Kalau 15, kalau faktornya positif 1 dikali 15, kemudian 3 dikali 5 ya. Kalau dia negatif, min 1 dikali min 15, kemudian min 3 dikali min 5. Nah, untuk yang positif kita coba n 1 ya. N tambah 2 nya sama dengan 1, berarti n nya min 1. Ini tidak memenuhi ya, karena tadi n nya bilangan asli. Kemudian n tambah 2 nya sama dengan 3, di sini n nya 1, ini memenuhi. Kemudian n tambah 2 nya sama dengan 15, ini n nya sama dengan 13, ini memenuhi. Kemudian n tambah 2 nya sama dengan 5, di sini n nya sama dengan 3, ini memenuhi. Berarti ada 3 memenuhi ya, 1, 2, 3. Nah, untuk yang negatif kita periksa nih, n tambah 2 nya sama dengan negatif 1, berarti n nya negatif, ini tidak memenuhi. Nah, n tambah 2 nya sama dengan min 3, n nya sama dengan negatif 5, ini tidak memenuhi. Sepertinya semuanya tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Jadi nilai n bilangan asli sehingga sedemikian n tambah 2 adalah faktor dari n kuadrat dikurang 3n tambah 5. Yang memenuhi ada 3, yaitu 1, 13 dan 3. Jawabannya di sini D. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.